Lepaskan label-label yang selama ini kamu taruh ke diri kamu sendiri. Apa yang selama ini kamu katakan ke diri kamu sendiri? Gimana cara kamu mendeskripsikan diri kamu yang sekarang sehari-hari? Aku introvert, aku pemalu, aku pendiam, aku orang yang gak berani, aku orang yang gak seberbakat itu, aku orang yang gak beruntung, aku kurang cantik, aku jerawatan, aku gendut, aku punya pipi yang chubby, aku orang yang gak produktif, aku orangnya pemalas, aku orang yang gak berani ambil resiko. Apapun yang kamu katakan ke diri kamu bisa bikin list biar kamu sadar gitu ya. Oh, ternyata ini yang selama ini aku katakan ke diri aku sendiri. Kadang kita tuh nggak sadar, kita ulang-ulang aja apa yang ada di kepala kita. Tapi pernahkah kita bertanya apakah itu sesuatu yang fakta, sesuatu yang benar, sesuatu yang fix? Apakah emang Tuhan menciptakan kita sebagai orang yang memiliki karakteristik ini yang tidak bisa berubah? Coba deh refleksiin lagi. Dan sadari kalau apapun yang kamu bilang ke diri kamu sendiri, apapun yang kamu percayai tentang kehidupan yang kamu miliki sekarang, itu semua hanyalah sebuah label, itu semua hanyalah sebuah narasi, cerita yang kamu katakan ke diri kamu sendiri berulang-ulang. Karena kamu adalah penulis dari cerita kamu sendiri. Yang dimana kalau kamu adalah penulis dari cerita kamu sendiri, kamu bisa mengganti cerita itu kapan aja. Mungkin cerita kamu di masa lalu udah tertulis kayak gini-gini. Tapi masa depan, masa sekarang, bahkan dari sekarang juga kamu menonton video YouTube ini, kalau kamu penulis ya, kamu bisa memutuskan kalau aku bisa berubah dari sekarang juga. Aku mau berubah narasi kehidupan aku. Aku mau evaluasi lagi nih label-label yang aku taruh ke diri aku sendiri. Coba kita ambil contoh introvert. Apa sih introvert itu? Apa sih cewek introvert itu? Introvert adalah seseorang yang cara dia nge-charge energinya adalah dengan meluangkan waktu sendiri. Oke, aku juga introvert. Aku sangat suka waktu sendiri. Aku sangat menikmati momen-momen di saat aku bersama diri aku. Aku ngerasa sangat damai. Dan itu cara aku nge-charge energi aku. Oke, aku udah tahu nih definisi introvert. Tapi apakah seseorang yang nge-charge energinya di saat dia sendiri berarti dia emang sendiri aja di sepanjang hidupnya gitu? Enggak kan? Seorang introvert juga bisa tampil di depan publik. Seseorang introvert juga bisa bersinar. Seorang introvert juga bisa berbicara, menyuarakan opininya, menyuarakan kebenaran. Apalagi pemalu, pendiam. Apa sih pemalu dan pendiam itu? Kayaknya itu artinya adalah aku yang kurang mengenal diri aku aja deh. Aku yang kurang nyoba hal itu aja deh. Coba kita flashback gitu ya, di saat kita masa-masa sekolah, apakah kita dilahirkan, kita tahu rasa malu itu? Apakah kita tahu rasanya, kenapa kita bisa diam gitu? Kenapa kita memilih untuk diam dan kenapa kita memilih untuk malu? Apakah di saat aku baru dilahirkan, aku sudah merasakan seperti itu? Enggak kan? Kayaknya enggak sih. Justru anak kecil akan teriak-teriak kemana-mana gitu. Dia nggak peduli, dia nggak overthinking, dia nggak berusaha menjadi sempurna karena dia belum mengenal hal-hal itu dan dia belum punya label yang dia taruh sendiri ke dalam dirinya. Jadi di saat aku secara sadar merefleksikan kalau itu semua hanyalah label-label, berarti aku bisa mengganti itu kapan aja. Karena rasa malu, rasa pendiam, label-label ini yang aku taruh ke diri aku sendiri, ini hanyalah sebuah pengkondisian dari masa lalu aku, dari lingkungan aku, yang aku pas sekolah nih ngelihat teman-teman aku, ih pada malu, ih pada pendiam. Ya udah, aku juga deh, aku jadi mulai menciptakan kebiasaan itu menjadi malu. Aku mulai mengasosiasikan kalau tampil di depan publik itu bukanlah hal aku karena aku pemalu, karena aku pendiam, karena aku introvert. Jadi itu hanyalah sebuah cerita yang aku katakan ke diri aku sendiri dan aku bisa ngerubah itu kapan aja. Di saat kamu mengizinkan diri kamu untuk berubah, di saat kamu berani untuk melepaskan label-label itu, yang dimana kamu
adalah diri kamu yang lupakan sejenak karakteristik pemalu, pendiam, introvert itu. Dan sekarang kita masuk ke step selanjutnya, yaitu menciptakan avatar ideal kamu. Jadi udah tadi ya, kamu ngelis semua label-label kamu, dan sekarang kamu menciptakan avatar ideal kamu. Karena sekarang kamu mengenal diri kamu tanpa karakteristik lama kamu, dan sekarang kamu udah free nih, kamu udah bebas, dan kamu punya kesempatan untuk menciptakan avatar ideal kamu. Karena bayangin nih, semua karakteristik impian kamu, misalnya impian kamu pengen banget jadi wanita percaya diri. Walaupun kamu sekarang mengenal diri kamu, realitanya adalah kamu seseorang yang introvert, pemalu, pendiam. Sebenarnya versi diri kamu yang percaya diri tuh udah ada di luar sana. Itu udah ada di dalam diri kamu. Tinggal kamu yang mengaktifkan aja nih dengan aksi kamu sehari-hari. Jadi di saat kamu udah list itu, sekarang aku mau kamu kayak gambar seorang cewek. Ini aku udah siapin juga gambarnya. Kalau kamu nggak bisa lihat, aku zoom in gitu ya. Ini sama aku sebagai contoh. Teresia, ini kamu gambar seorang cewek, dan kamu tulis nih, list ini adalah sebuah avatar ideal kamu. Kamu tulis apapun itu, profesi, karakteristik internal, identitas eksternal. Aku percaya diri, aku merupakan seorang pebisnis, aku punya rumah, tinggal di Amerika, tinggal di Bali, apapun itu, kamu bikin di kertas kayak gini juga, persis. Dan kamu pegang nih, ini adalah karakteristik avatar ideal kamu. Yang dimana ini akan menjadi pemandu kamu di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Kita lanjut ke step ketiga, karena sangat berkaitan. Sekarang kamu udah punya avatar ideal. Dari karakteristik ini, sekarang kamu udah bisa bayangin, kalau aku di masa depan adalah seorang Teresia yang pede, yang pebisnis, yang miliarder, yang pembicara, yang model, apa yang akan diriku di masa depan nih lakukan sehari-hari? Apa sih kebiasaan seseorang yang pede? Apa sih kebiasaan seorang pebisnis? Apa sih kebiasaan seorang miliarder? Apa sih kebiasaan model? Apa sih kebiasaan seseorang yang tinggal di Amerika, yang dekat dengan Tuhan, yang berdampak positif? Dan kamu bisa mulai dari hal yang paling gampang dulu. Misalnya kamu adalah seorang miliarder, atau kamu tinggal di Amerika gitu ya, di masa depan travel kemanapun, keliling dunia, ya kamu nggak perlu yang literally ke sana atau menghabiskan uang bermiliaran gitu ya. Kamu bisa menghack, seakan-akan kayak menipu diri kamu gitu ya. Jadi lakukan sebuah aktivitas yang dimana kamu bisa ngerasa feeling itu, perasaan itu bahwa aku adalah seorang miliarder, aku adalah seseorang yang tinggal di Amerika dan bisa traveling ke dunia, kemanapun aku mau. Sebulan sekali aku bisa travel ke satu negara baru. Nah, bayangin apa sih feeling kamu sehari-hari di saat kamu bisa travel kemana aja, di saat kamu tinggal di Italia, di saat kamu tinggal di Amerika. Misalnya kamu persiapin dari sekarang, kamu udah belajar bahasa Inggris, kamu udah ikutan public speaking club. Aku kemarin ikut public speaking club, kalau kamu nggak tahu itu namanya Toastmasters. Di seluruh daerah Indonesia, di seluruh negara, Toastmasters itu ada. Itu open untuk publik, jadi kayak nggak ada alasan sama sekali kamu nggak bisa mengembangkan diri ya di era sekarang. Kayak udah ada video YouTube kayak gini, literally kasih tahu tutorialnya. Jadi ya tinggal kamu aja beraksi.